Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki di awal bulan Maret. Kita dengar kabar-kabar bagaimana banyak bencana alam, tanah longsor, bahkan banjir di mana-mana, menghanyutkan rumah-rumah. Lalu kita dengar lagi berita-berita tentang Ukraina dan Rusia, yang dimana mereka perang. Dan juga kita mendengar lagi bagaimana tentang Gunung Semeru yang meletus tidak selesai, masih lagi. Dan bahkan terlebih itu COVID-19 masih lagi. Bahkan meningkat lebih tinggi. Tetapi ingat, ada Tuhan yang selalu peduli. Amin. Karena itu tema pagi hari ini adalah Allah peduli. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 10. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 10. Firman Tuhan ini tidak asing tetapi selalu baru setiap hari. Kalau kita lihat bahwa bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan sangat baik melalui pujian tadi. Mari kita baca firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita bergantian, saya ayat 1 dan Bapak Ibu Saudara baik di rumah maupun di tempat ini atau lagi di jalan mengendarai kendaraan yang ikut ibadah. Ayo kita bersama-sama membaca firman Tuhan dengan bergantian. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan bertebakan jalanmu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jangan takut, mulai sekarang kamu menjadi penjala manusia. Amin. Firman Tuhan ini, kalau Bapak Ibu Saudara melihat, pernahkah Bapak Ibu Saudara pergi ke pantai? Waktu itu saya pernah ke pantai Anyer ya. Siapa yang sudah pernah? Angkat tangan. Wah, kita perlu ke sana mungkin Bapak Ibu Saudara yang di sini maupun yang di rumah-rumah. Di pantai Anyer waktu saya pergi di sana, ada orang-orang nelayan juga. Mereka ada yang bawa perahu terus pergi berlayar untuk mencari ikan. Atau kalau tidak di Ancol, di pantai itu ada orang juga yang mencari ikan seperti itu. Nah ini demikian juga kisah ini, di mana Simon yang terus dinamakan Petrus itu, dia pergi ke danau itu dan dia mulai mencari ikan karena memang pekerjaannya itu. Tapi apa seharian dia lelah, dia mencari kemana-mana nggak dapat ikan. Dan akhirnya sudah capek mulai pagi, dari malam pagi langsung dia ke pinggir, mungkin bukan hanya Simon saja dan banyak yang lainnya nelayan-nelayan itu pergi ke pantai, membersihkan jalannya,
tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kalau di sini kan di mana ini? Di Cilincing ya. Nah itu sering yang jual ikan. Nah ini demikian di sini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak apa? Mendengarkan firman Tuhan. Di mana ada Tuhan Yesus, selalu orang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu ayat 2 dia bilang, ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang apa? Membasuh jala. Waktu membasuh jala tetapi mereka tidak mendapatkan ikan. Artinya apa? Mereka stres, frustasi, lelah, emosi mungkin. Bagaimana nanti aku ke rumah tidak membawa apa-apa. Ini membuat capek. Artinya apa saudara? Ada masalah. Simon ada masalah, nelayan-nelayan lain ada masalah di mana mereka menghadapi situasi yang melelahkan, tidak mendapat apa-apa. Kalau saat ini kita mendengar di mana minyak goreng begitu naik, betul enggak? Bahkan ke beberapa hari lalu, Bapak Presiden kita mengatakan bahwa barang-barang akan naik semua. Bahkan termasuk bensin, apa semua naik. Ya, ini banyak orang mulai mikir. Bahkan kita lihat di TV, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di YouTube maupun di berita-berita, itu orang antre beli minyak goreng. Sampai berjubel, bahkan ada yang pingsan. Masalah besar. Siapa yang peduli? Kalau kita lihat di sini, coba perhatikan. Di situ ayat 2, melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah apa? Sedang membasuh jalannya. Ayat 3, ia naik dalam salah satu perahu. Perahunya siapa saudara? Simon. Itu berarti ada dikatakan ada beberapa perahu, yaitu ada 2 perahu. Tapi Tuhan milih apa? Simon. Apa artinya saudara? Tuhan punya tujuan. Amin. Berarti kalau kita hidup ini ada masalah, sekarang ini banyak masalah, nanti akan resesi global, ya kan? Yang dikatakan Ukraina bersama Rusia perang, berusaha untuk didamaikan, tapi ini nanti merambat. Kita sudah pernah dengar sejarah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ya kan? Ada orang yang berkata ini akan terjadi perang dunia ketiga. Berarti apa? Resesi dunia global. Itu akan berdampak kepada kita juga. Ini adalah masalah besar. Tapi siapa yang peduli? Tuhan tahu. Dia punya tujuan. Karena itu dia tidak sembarangan milih. Dia pilih ke perahu Simon. Berarti apa? Tuhan pilih perahu saudara. Men, Tuhan memilih saudara. Nah ini. Lalu dikatakan di situ, dia naik dalam perahu, satu perahu itu, yaitu perahunya Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Artinya apa? Tuhan, di mana Anda Tuhan? Tuhan selalu memberitakan firman. Memberitakan kasih-Nya kepada semua orang. Nah di sini Tuhan menyuruh Simon menyuruh agak ke dalam supaya apa? Dia ingin tahu apakah Simon yang capek ini, yang punya persoalan banyak mau nurut enggak? Simon mendorong Tuhan Yesus perahunya, dan akhirnya Tuhan Yesus apa? Mengajar tentang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan diajarkan dulu, orang mendengar. Termasuk Simon juga mendengar firman Tuhan itu yang disampaikan oleh Tuhan di atas perahu daripada Simon ini. Lalu pelajaran apa yang harus kita terima di sini? Yaitu yang pertama, di mana di sini ketika Tuhan Yesus setelah mengajar, Tuhan Yesus setelah bicara kepada orang yang banyak berkerumun, artinya apa? Tuhan yang peduli ini tidak membiarkan orang-orang itu diam, tidak mendengarkan firman Tuhan.
Tetapi mereka harus dengar firman Tuhan. Akhir-akhir ini banyak orang haus akan firman Tuhan. Amin. Baik lewat YouTube maupun tatap muka. Walaupun sangat terbatas, kemarin kita sudah harus online lagi, tapi sekarang mulai tatap muka dengan terbatas. Nah, ini dikatakan di sini firman Tuhan, pelajaran yang pertama, apa yang dilakukan Tuhan kepada Simon? Allah yang peduli, yang tahu akan kehidupan Simon. Tuhan tahu jerih lelah Simon bersama teman-temannya. Dia tahu kebutuhan daripada Simon ini. Tuhan tahu akan kebutuhan saudara. Di saat-saat seperti ini, walaupun sulit minyak goreng, walaupun sulit apalagi nanti sembako naik, daging sudah naik dan sebagainya, bensin naik, Tuhan di sini dikatakan apa? Coba kita lihat. Pelajaran yang pertama, ayat 5. Mulai ayat 4 dan 5. Setelah selesai berbicara, artinya Tuhan memberitakan firman Tuhan, ia adalah huruf besar, berarti Tuhan Yesus berkata kepada Simon. Kenapa Tuhan hanya bicara kepada Simon ya? Kan itu banyak orang ya. Kenapa? Ini, ingat Tuhan punya tujuan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, karena Simon ini pekerjaan nelayan, tapi dia juga pemimpin di situ. Tuhan tahu karakter Simon, dan Tuhan tahu siapa Simon. Lalu di sini dikatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Coba, Tuhan Yesus nggak pernah jadi nelayan, betul nggak? Kalau dilihat silsilahnya Tuhan Yesus itu keturunannya apa? Tukang kayu. Jokowi turunan tukang kayu, betul nggak? Tapi apa? Simon ini nelayan, ahlinya nelayan. Dia tahu tempat-tempat ikan-ikan itu ada di mana. Tapi ini Tuhan bilang apa di sini? Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Aduh, secara akal, secara logika, Simon bilang, Tuhan ini nggak ngerti deh. Tuhan nggak pernah tangkap ikan. Tapi suruh nyebarkan apa? Jala ke tengah. Aneh. Bisa nggak dia berontak? Lihat apa yang dikatakan Simon. Ayat 5 kita lihat. Simon menjawab, Guru telah, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Simon menjawab, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Apa ini artinya saudara? Jadi pelajaran yang pertama kita bisa ambil di sini Simon, yang dimana dia merasa gimana toh guru ini, kok suruh nyebarin, saya ini seharian loh, gak dapat ikan, sekarang suruh tebarkan jalamu. Waduh, kerjaan 2 kali, aku tuh baru bersihin jala ini, kok sekarang belum lama mungkin sejam 2 jam Tuhan bicara, langsung suruh nyebarin apa jala lagi untuk menangkap, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Di sini aduh Tuhan. Apa artinya saudara? Simon menolak enggak? Sebetulnya secara jasmani dia kan berontak ya. Tapi dia bilang apa di sini? Lihat tanggapan Simon. Sepanjang malam kami bekerja keras. Betul enggak? Kami tidak menangkap apa-apa Tuhan. Aku udah bersihin jala, udah seharian nggak nangkep apa-apa. Tetapi ini kan paradoks, ya kan, berlawanan. Karena engkau yang menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Artinya apa? Simon percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya kalau Tuhan Yesus yang mengatakan apapun, walaupun tidak masuk akal, dia lakukan. Inilah iman saudara. Jadi saudara ketika bekerja mungkin mendapatkan saudara tidak cukup, tetapi kalau saudara percaya Tuhan pasti akan menolong saudara. Amin. Yang di sini selain dia percaya, lalu apa? Taat. Simon dia katakan, karena engkau yang menyuruh, aku lakukan.
Nah, lakukan ini adalah ketaatan. Karena engkau yang menyuruh itu adalah percaya, yaitu iman. Walaupun tidak masuk akalku Tuhan, aku seharian sudah mencari ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku taat. Nah ini adalah seorang murid saudara. Karena itu saudara, walaupun mungkin itu tidak mungkin bagi saudara harus lakukan. Kalau saudara taat, mujizat akan terjadi. Ketaatan ini Tuhan akan menolong walaupun tidak masuk akal. Contohnya lagi siapa saudara? Nuh. Kisah Nuh. Betapa Nuh waktu dia disuruh Tuhan untuk buat perahu. Perahunya di mana saudara? Di pantai atau di bukit? Ya, lihat tuh. Bahwa Nuh itu di Gunung Ararat saudara. Jadi di Gunung Ararat itu si Nuh buat perahu dan perahunya nggak kecil. Ukurannya diatur oleh Tuhan. Tuhan kasih tahu sekian hasta, sekian hasta. Orang-orang apa? Nuh, kalau saudara baca, Nuh udah gila, betul nggak? Di luar akal manusia. Membuat perahu di atas gunung itu adalah aneh. Orang kalau biasanya buat perahu di mana? Di tepi pantai, betul nggak? Lalu dibawa ke pantai dan untuk berlayar. Coba kapal yang besar itu dibuat di gunung, apa nggak jadi olok-olokan? Betul nggak? Jadi kalau saudara dianggap remeh atau diolok-olokkan, karena saudara percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, yang dia turun dari surga, menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dia adalah Tuhan, sumber pertolongan kita. Dia hidup, dan bukan Tuhan yang mati. Maka di luar kemampuan manusia, itu apapun Tuhan bisa kerjakan. Nah ini yang dikatakan, diejek, diapain, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus apa? Juru selamat kita. Jangan mau, saya sering katakan, jangan mau terbujuk. Terbujuk apa? Ajaran sesat. Sekarang ini banyak ajaran sesat. Apalagi kalau YouTube saudara lihat, kalau tidak hati-hati mirip-mirip. Kalau saudara nggak pegang firman Tuhan, tidak pakai Alkitab saudara untuk sebagai pedoman hidup, bisa terbujuk, bisa tergoda. Mereka juga buat mujizat. Karena di dalam firman Tuhan, nabi palsu juga buat mujizat. Nah ini, karena itu kita harus punya iman yang kuat kokoh, yaitu percaya. Simon katakan, aku, tetapi karena engkau yang menyuruh, yaitu iman dia. Dia percaya, dia taat saudara. Mari kita taat. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa dia sumber berkat kita. Sumber pertolongan kita. Walaupun resesi dunia. Apapun yang terjadi dengan dunia ini. Ingatlah bahwa Tuhan. Kalau kita beriman kepada Tuhan. Maka bisa kuasa Tuhan terjadi. Nah ini kita lihat yang kedua. Mari kita lihat ayat 6 dan 7. Apa yang terjadi hasil daripada ketaatan daripada Simon dan kepercayaan daripada Simon kepada Tuhan Yesus. Ayat 6 dan 7. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai apa? Koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Coba bayangin. Hasil daripada percaya, iman, dan ketaatan, mujizat terjadi. Ya. Ini yang dikatakan di dalam ayat 6, di mana ada kuasa Tuhan ketika kita beriman. Jadi kalau ada resesi global, apapun yang terjadi, kalau kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Tuhan beserta kita katanya Tuhan, ya kan? Kita yakin dimanapun berada, COVID-19 semakin merajalela,
kita tidak pernah takut karena Tuhan beserta kita. Itu ada di dalam Matius 28 ayat 19-20. Pergi jadikan semua bangsa. Di dalam ayat 20, Tuhan menyertai kita. Di sini dikatakan apa? Mereka waktu menebarkan jala, apa yang terjadi? Yang didapat apa? Ikan kecil apa besar? Besar. Jadi mujizat terjadi itu bukan hanya ikan kecil yang digerikan. Ikan kecil tahu nggak? Itu loh. Yang kecil-kecil itu, ya kan? Yang untuk peyek. Bisa kecil itu, atau yang lebih kecil, ada yang agak gede lagi. Tapi ini dikatakan ikan besar. Bahkan apa? Jalannya mau koyak, perahunya mau tenggelam. Mujizat Tuhan itu luar biasa, saudara. Di dalam masalah kehidupan kita, ketika kita percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, dan juga taat melakukan firman Tuhan, hasilnya ayat 6 dan 7. Mujizat terjadi. Ketika saudara kesulitan keuangan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi pekerjaan, menghadapi negara ini, maka ada kuasa Tuhan. Mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nabi Elia, waktu Tuhan suruh ke sungai Kerit, siapa yang memelihara Nabi Elia? Tuhan pakai siapa? Burung gagak. Di tengah hutan bisa makan roti, bisa makan daging yang enak, air yang bersih. Itulah Tuhan yang memelihara. Tuhan peduli kepada kita. Di dalam saat resesi sekalipun. Di dalam Ukraina dan Rusia. Mereka apa enggak berdoa? Ukraina, kalau kita lihat, mereka juga berdoa. Kenapa mendapat masalah? Inilah namanya ujian iman. Di mana mereka ini ya menghadapi situasi yang sulit. Karena itu ketika kita berdoa, percaya dan taat kepada Tuhan, mujizat terjadi seperti yang dikatakan di firman Tuhan ini. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya. Artinya apa? Tidak egois. Ketika mujizat terjadi, kita ajak orang-orang juga untuk merasakan apa? Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Nah ini yang dikatakan, tidak untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri apa yang terjadi? Tenggelam, saudara, betul enggak? Tapi ini apa? Ketika mujizat terjadi, maka Simon itu ngajak teman-temannya semua. Artinya apa? Di dalam mengikut Tuhan, selain mujizat terjadi, kita harus kerjasama. Di dalam gereja, untuk gereja bisa maju, kita harus kerjasama. Amin. Karena kita berdoa bergandengan tangan. Untuk apa? Negara kita. Supaya negara kita juga aman dan tentram. Harus ada kerjasama. Karena apa? Kita adalah tubuh Kristus. Tuhan adalah kepalanya. Mari kita lihat yang ketiga. Setelah Simon ini mendapatkan ikan yang banyak. Akhirnya ayat 8-10. Apa yang terjadi dalam dirinya? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang apa? Berdosa. Sebab ia yang semua orang yang bersama dengan dia, takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon. Apa? Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi ini. Simon tadinya mau berontak. Tuhan, seharian aku udah cari ikan gak dapat, tapi karena engkau suruh aku taat, mujizat terjadi. Akhirnya apa? Dia merasa dirinya bersalah. Dia merasa orang yang berdosa. Inilah orang-orang yang sadar. Ketika kita menerima mujizat Tuhan. Walaupun mujizat itu tidak harus yang besar-besar loh, saudara. Saudara disembuhkan dari sakit. Saudara waktu kekurangan uang tiba-tiba ada orang ketok pintu, ya kan? Nah itu saya pernah alami di mana waktu itu suami saya tidak bekerja selama 3 bulan kira-kira itu ya. Udah gitu apa? Waduh, kita itu punya pembantu lagi.
udah pembantu, punya anak, udah gitu apa? Tiba-tiba sampai satu iris tempe itu untuk biar pembantu yang makan aja, saya enggak, gitu loh, ya kan? Istilahnya krisis, bener. Tiba-tiba ada tamu, saudara. Inilah contohnya seperti Elia di Sungai Kerit, ya kan? Mujizat terjadi. Nah ini apa namanya? Kita sadar di sini bahwa Tuhan itu selalu peduli dan dalam kehidupan kita. Mujizat kapan aja bisa terjadi. Nah ini yang dikatakan. Lalu sadar dan bertobat, Tuhan kalau aku tadi kurang percaya, sekalipun kurang percaya, ampun ya aku. Ketika saudara mohon ampun kepada Tuhan di masa-masa sulit, Tuhan katakan jangan takut. Artinya apa? Aku sudah mengampuni kamu. Tuhan tahu, Tuhan peduli siapa diri kita. Tuhan peduli bagaimana kita ini orang yang lemah. Ingat nggak waktu Tuhan Yesus di mana doa di Bukit Getsemani? Maka di sini juga Petrus, Yakobus dan Yohanes berdoa. Dikatakan apa? Tidakkah engkau bisa berjaga-jaga berdoa bersamaku 1 jam saja? Ini Tuhan tahu. Artinya apa? Tuhan peduli. Peduli dalam kehidupan kita. Tuhan tahu kelemahan-kelemahan kita. Karena itu Tuhan katakan, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau menjala manusia. Mulai dari sekarang Bapak Ibu Saudara menjala manusia. Amin. Mulai sekarang Bapak Ibu Saudara, mujizat yang sudah terjadi dalam kehidupan saudara, di mana saudara diselamatkan, saudara masuk surga yang mulia, menjadi anak-anak Allah, maka kita mempunyai tugas. Apa? Beritakan Injil. Jadi apa yang sudah saudara alami itu ceritakan. Ceritakan kepada teman, ceritakan kepada yang lain. Ini menjala manusia. Amin. Mari kita lakukan firman Tuhan ini. Allah, ingatlah kesulitan apapun yang saudara hadapi, Allah peduli. Peduli apa? Dia tahu kehidupan kita. Walaupun di luar akal kita, Tuhan sanggup melakukan. Baik, mungkin yang sekolah pelajarannya sesulit apapun, Tuhan bisa buka jalan. Di masa digital maju seperti ini, nantinya ada robot-robot yang akan bergerak. Manusia sudah tidak dibutuhkan. Ingat, Tuhan peduli akan kita. Amin. Tetap Tuhan akan pelihara kita. Asal kita apa? Yang pertama, percaya dan taat. Kedua, kita akan mendapatkan mujizat dan kita tidak egois, tapi kita bisa bekerja sama di dalam mengikut Tuhan, memajukan gereja maupun keluarga kita. Dan ketiga, mari kita menjala manusia, menjadi saksi Tuhan. Karena kita adalah wakil Tuhan, yaitu di mana Tuhan menjadi duta-duta Kristus. Di mana kita, seperti Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Kita